Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Robbi syrli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini pertemuan kita pada mata kuliah perbandingan pendidikan yang hari ini kita membahas tentang sistem pendidikan di Prancis. Sebelumnya kita membahas tentang bagaimana sistem pendidikan di Amerika dan di Inggris. Ya, hari ini kita membahas tentang bagaimana sebenarnya pendidikan yang ada di Prancis yang kita lihat dari sisi tradisi, struktur, dan keunggulan di negara tersebut. Prancis memiliki salah satu sistem pendidikan tertua dan paling dihormati di dunia. Dengan pendekatan yang sangat terstruktur dan terpusat, sistem pendidikan di Prancis telah membuktikan generasi pemikir, ilmuwan, dan pemimpin selama berabad-abad. Jadi, mari kita telusuri bagaimana keunikan dan kekuatan dan tantangan sistem pendidikan yang ada di Prancis yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua di Indonesia tentunya. Baik, sebagai pondasi pendidikan di Prancis, sistem pendidikan di Prancis dibangun di atas prinsip-prinsip kesetaraan, aksesibilitas, dan kualitas. Fondasi ini dimulai sejak usia dini dan membentuk karakter serta kemampuan intelektual setiap warga negara Prancis. Jadi di negara manapun, fondasi utama adalah bagaimana pendidikan anak usia dini ini menjadi titik fokus sebagai investasi bagi negara dalam hal dunia pendidikan. Maka di Indonesia juga harus menerapkan bagaimana anak usia dini dalam usia belajar menjadi investasi utama bagi negara untuk bisa menjadi generasi penerus bangsa. Sebelum kita mulai pada perkuliahan hari ini, maka kita mulai dengan ucapan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, yang dimaksud dengan pendidikan yang ada di Prancis, bahwasanya pendidikan di Prancis ini pendidikan yang wajib dan gratis. Beberapa negara seperti kemarin kita sudah bahas di Finlandia, kemudian juga di negara-negara yang lain masih menggunakan pendidikan wajib dan gratis. Karena itu tadi bagian dari investasi negara untuk menjadi generasi penerus bangsa. Prancis mengimplementasikan sistem pendidikan wajib yang dimulai dari usia sangat dini, mencerminkan komitmen negara terhadap pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan wajib ini berlangsung dari usia 3 hingga 16 tahun. Jadi umur 3 tahun sudah ada pendidikan wajib terkait tentang pendidikan anak. Ya, menjadi Prancis salah satu negara dengan periode pendidikan terpanjang, pendidikan wajib terpanjang di Eropa. Semua sekolah negeri dikelola secara terpusat oleh Kementerian Pendidikan Nasional, memastikan standar kurikulum dan kualitas pengajaran yang seragam di seluruh negara. Sistem terpusat ini menjamin kesetaraan kesempatan pendidikan terlepas dari lokasi geografis ataupun latar belakang sosial ekonomi siswa. Jadi semua lembaga pendidikan itu diatur secara terpusat oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi ada kesetaraan ya. Nah, salah satu keunggulan sistem Prancis ini adalah pendidikan gratis di semua jenjang, ya, terutama di sekolah negeri ya, dari taman kanak-kanak hingga universitas. Hanya sekolah swasta yang menggunakan biaya, namun tetap diatur dan diawasi oleh pemerintah untuk memastikan kualitasnya. Jadi pendidikan dini di Prancis itu usia 3 sampai 6 tahun. Maknanya hampir 97% anak usia 3 sampai 6 tahun ini bersekolah di École Materne, yang menunjukkan tingkat partisipasi yang luar biasa tinggi dalam pendidikan dini. Fokus pembelajarannya dalam pendidikan anak usia dini ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi, keterampilan bahasa, dan keterampilan motorik dasar melalui permainan edukatif. Ya, kalau kita istilahnya ada alat peraga edukatif (APE) ya. Nah, yang selanjutnya adalah bahwasanya untuk menguatkan pendidikan di Prancis, maka gurunya juga harus berkualitas. Guru memiliki kualifikasi dan pelatihan
setara dengan guru sekolah dasar, memastikan kualitas pengajaran sejak dini. Ya, jadi eh, pendidikan dini, usia dini itu bukan sekedar tempat penitipan anak, ya, atau daycare dalam hal ini, melainkan institusi pendidikan formal pertama yang mempersiapkan anak-anak untuk transisi ke pendidikan dasar. Di sini anak-anak belajar hidup dalam komunitas, menghormati aturan bersama, dan mengembangkan kemandirian. Pendidikan dasar atau akal elementary, fondasi pembelajaran formal ini anak-anak usia dari 6 sampai 11 tahun, ya. Sama kayak di Indonesia 6 sampai 12 tahun atau 7 sampai 12 tahun atau 6 sampai 11 tahun, ya. Maaf, 6 sampai 12 tahun, ya. Dan wajib diikuti oleh semua anak di Prancis. Tahap ini merupakan periode krusial dalam pembentukan kemampuan akademik dasar yang akan menjadi fondasi untuk pembelajaran lebih lanjut. Maka kurikulumnya berfokus pada penguasaan literasi, kemampuan matematika dasar, dan memahami tentang kewarganegaraan. Siswa juga diperkenalkan pada sains, sejarah, geografi, seni, dan olahraga. Ya, jadi metode pengajarannya menekankan pada pemahaman mendalam konsep-konsep fundamental, bukan sekedar menghafal. Beda ya dengan Indonesia, banyak dihafal, teorinya dihafal. Gitu. Siswa dilatih untuk berpikir kritis dan analitis sejak usia dini, mencerminkan tradisi intelektual Prancis yang kuat. Jadi mereka diberikan paper ya, sama ya di Amerika, di Inggris juga, ketika summer, ketika musim panas, mereka dikasih suruh menceritakan ngapain sih selama summer, selama kegiatan libur musim panas itu ngapain saja. Misalnya mengikuti scout, ya, panduan, atau misalnya berkemah, atau misalnya berlibur dengan keluarga ke zoo, ke pantai, kemana, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, itu mereka buatkan semacam paper, menulis tentang apa yang Anda lakukan. Di situ melihat bagaimana kebiasaan anak untuk menulis dan menceritakan kembali pengalaman mereka untuk dapat diceritakan kepada teman-temannya sendiri, ya, atau teman satu kelas. Di sini membuktikan bahwasanya anak-anak sudah berani untuk mengutarakan atau membicarakan atau bahkan mengkisahkan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan ketika melaksanakan apa, ketika bersama orang tua atau liburan, ya. Misalnya dia ke rumah kakeknya atau berkebun atau lain sebagainya, ya. Jadi semua aktivitas ketika mereka liburan itu diceritakan kembali, ya. Kemudian pendidikan menengah dan ujian nasional. Dalam pendidikan menengah, di Prancis ditandai dengan struktur yang jelas dan sistem ujian nasional yang ketat. Tahap ini mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi atau memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang solid. Maka apa namanya? Sejak SMP sampai diplom nasional du brevet. Mohon maaf ya kalau salah ya, karena saya bukan Prancis, tapi kurang lebih bacanya itu Collège dan Diplôme National National du Brevet. Selama 4 tahun pembelajaran, Collège melayani siswa usia 11 sampai 15 tahun. Selama 4 tahun, semua siswa mengikuti kurikulum nasional yang sama, memastikan standar pembelajaran yang seragam di seluruh Prancis. Jadi, walau pendidikan di lembaga pendidikan negeri ataupun swasta itu sama kurikulumnya, ya. Jadi semuanya diatur melalui kurikulum nasional yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah Prancis. Bagaimana apa namanya pembelajaran yang akan pembelajaran dan struktur pembelajaran yang diterapkan di negara tersebut. Kemudian kurikulum komprehensif, siswa mempelajari bahasa Prancis tentunya, matematika, sains, sejarah, geografi, bahasa asing, seni, pendidikan jasmani, dan teknologi. Pendekatan multidisipliner ini mengembangkan pengetahuan yang luas dan seimbang. Kemudian ada namanya ujian brevet. Ya, kalau di pajak mungkin brevet A, brevet B, ya. Kalau di sini ada ujian brevet. Nah, maksudnya adalah di akhir koleh siswa mengikuti Diplôme National du Brevet, ujian nasional yang menguji pemahaman mereka dalam berbagai mata pelajaran. Brevet
menjadi penanda resmi kelulusan dari pendidikan menengah dan pertama. Ini mirip dengan pendidikan yang ada di Indonesia ataupun di negara Eropa seperti di Amerika ataupun Inggris ya. Meskipun brevet tidak menentukan kelanjutan de Lice, Lice ya bacanya saya agak sulit ya. Karena bahasa Prancis. Ujian ini memberikan evaluasi objektif terhadap kemampuan siswa dan dan menjadi indikator kesiapan mereka untuk pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini yang sekarang lagi diterapkan di Indonesia yaitu TKA ya, ujian TKA, tes kemampuan akademik yang dilakukan di Indonesia di kurikulum Cinta atau kurikulum mendalam yang diterapkan oleh kurikulum nasional pada tahun ini. Kemudian ketika masuk SMA dan apa namanya setiap pendidikan menengah atas untuk siswa siswa usia 15 sampai 18 tahun di sini siswa memilih jalur spesialisasi yang sesuai dengan minat dan rencana karir mereka. Ya, ada jalur umum, general, teknologi dan profesional. Ya, persiapan intensif yaitu 3 tahun di LIHE didedikasikan untuk persiapan eh, menghadapi masuk ujian perguruan tinggi ya. Ujian ini menentukan akses ke pendidikan tinggi. Kurikulum semakin mendalam dan spesialisasi mulai diterapkan di kelas terminal. Ya, jadi sudah mulai pengkhususan, kemudian spesialisasinya dan minatnya apa terkait dengan apa yang mereka akan tuju ke depannya. Kemudian ujian bak yang legendaris ya terdiri dari serangkaian ujian tulis dan lisan yang berlangsung hingga 6 hari selama 1 minggu. Ujian ini mencakup mata pelajaran inti dan spesialisasi siswa yang dipilih oleh siswa. Jadi ujiannya ini memang seperti kejuruan ya. Jadi apa namanya dispesialisasikan dia mereka mau mengambil jalur sesuai dengan minat yang ada. Dan yang terakhir adalah ritual nasional. Adalah ritual nasional yang mendapatkan perhatian media luas. Setiap tahun jutaan siswa di seluruh Prancis mengikuti ujian ini secara serentak, menjadikannya momen budaya yang signifikan. Ya, kelulusan Bach dengan predikat tertentu ya sangat mempengaruhi peluang masuk ke universitas atau grandes écoles yang bergengsi. Kemudian selanjutnya pendidikan tinggi dan dualisme sistem. Sistem pendidikan tinggi di Prancis unik karena dualisme antara universitas publik yang terbuka dan grande écoles yang sangat selektif. Kombinasi ini menciptakan ekosistem pendidikan yang beragam dan kompetitif. Di universitas publik, Prancis memiliki lebih dari 72 universitas yang tersebar di seluruh negara. Universitas mengikuti sistem Bologna dengan 3 tingkat gelar. Lisens, ya, selama 3 tahun, master 2 tahun setelah lisens atau doktoral 3 sampai 4 tahun setelah magister atau program master. Ya, akses ke universitas relatif terbuka bagi pemegang diploma BAH dengan biaya kuliah yang sangat terjangkau. Ya, kalau Grande Halls adalah institusi elit dengan seleksi yang ketat. Siswa harus menjalani classes preparation ya, kelas persiapan intensif selama 2 tahun sebelum mengikuti ujian masuk yang kompetitif. Ya, fokus kelas ini adalah ada tentang teknik, bisnis, dan administrasi publik. Jadi hanya sekitar 5% mahasiswa Prancis bergelar di Grandes Écoles, namun mereka mendominasi posisi kepemimpinan di sektor publik dan swasta. Nah, selanjutnya tentang sistem penilaian dan bahasa pengantar. Sebagai sistem penilaian, dalam skala penilaian menggunakan skala dari A hingga F ya, dari A, B, C, D, E, F ya, fail ya terakhir ya atau gagal. Secara numerik dari 0 sampai 20 hingga apa ya, 0 sampai 20. Nilai 10 adalah batas kelulusan minimum, sementara nilai 16 plus dianggap sangat baik. Bahasa pengantar, meskipun banyak program pascasarjana kini tersedia dalam bahasa Inggris.
Jadi bukan hanya bahasa Perancis saja, tapi juga ada bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Perancis tetap sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan integrasi akademik. Sertifikasi bahasa mahasiswa internasional dari Indonesia atau dari manapun biasanya memerlukan sertifikat bahasa Perancis seperti DELF ya dan DALF, DALF ya, Diplom Apprendi de Langue Français ya untuk studi lanjut. Penguasaan bahasa Prancis tidak hanya membuka akses ke pendidikan berkualitas, tapi juga memberikan kesempatan untuk mendalami budaya, sastra, dan pemikiran intelektual Prancis yang kaya. Nah, adapun ciri khas dan tantangan sistem pendidikan di Prancis yang pertama sentralisasi kuat karena diatur semua pendidikannya secara berkala. Ya, maksudnya dari jenjang anak usia dini sampai tadi di SMA. Sistem pendidikan Prancis ini sangat terpusat dengan kurikulum nasional yang seragam dan guru harus memiliki sertifikat nasional. Ya, dan ini memuat apa namanya? Ini memastikan standar kualitas yang konsisten namun juga mengurangi fleksibilitas lokal. Kemudian sektoralisme. Prinsip ini sangat kuat dalam sistem pendidikan Prancis. Sekolah negeri menolak simbol agama untuk menjaga netralitas dan kesetaraan. Ini mencerminkan pemisahan tegas antara agama dan negara. Kemudian sebagai tantangan kontemporer untuk negara Prancis, sistem pendidikan Prancis yang apa namanya menjadi dasar adalah meskipun berkualitas tinggi, sistem ini menghadapi tantangan seperti kekerasan di sekolah, tingkat kecemasan siswa yang tinggi akibat tekanan akademik, dan kebutuhan akan reformasi untuk mengakomodasi keberagaman dan metode pembelajaran modern. Ya, ini juga berlaku di Amerika ya, banyak masih apa nama tentang kecemasan yang sangat tinggi akibat tekanan akademik ya, dan termasuk juga kasus bullying yang terjadi di negara Eropa. Nah, secara kesimpulan, sistem pendidikan Prancis sebagai pilar kuat dan pilar kualitas dan kesetaraan yang pertama adalah secara 97% partisipasi pendidikan anak usia dini. Jadi anak usia dini dari usia 3 sampai 6 tahun itu menjadi pilar kualitas dan kesetaraan di negara Prancis. Kemudian yang menjadi tolak utama dalam tolak ukur utama dalam sistem pendidikan Prancis ini 100% semuanya aksesnya gratis. Pendidikan negeri dan TK hingga universitas ya untuk yang eh, negeri ya. Kemudian 5% mahasiswa elit belajar di di Grandes Écoles yang bergengsi. Sehingga sistem pendidikan Prancis merupakan contoh luar biasa dan komitmen negara terhadap pendidikan universal dan berkualitas tinggi. Dengan tradisi yang panjang dan terhormat, sistem ini telah menyiapkan generasi demi generasi warga negara yang berpengetahuan luas, kritis, dan siap bersaing di panggung global. Kombinasi antara tradisi akademik yang kuat dan upaya inovasi berkelanjutan menjadikan Prancis salah satu pusat pendidikan terkemuka di dunia. Meskipun menghadapi tantangan modern, fondasi sistem yang kokoh terus memberikan nilai bagi jutaan siswa setiap tahunnya. Ya, jadi secara moto pendidikan adalah senjata paling kuat yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Ini adalah prinsip yang dilakukan di Perancis, bahwasanya pendidikan ini ya sama di Jepang, ya bahkan di Indonesia juga terkait tentang bahwasanya pendidikan itu merupakan pilar utama. Ya, kalau di sini senjata utama yang paling kuat untuk digunakan untuk mengubah dunia. Jadi kalau ingin mengubah dunia, ya maka kuatkanlah pendidikannya. Ya, inovasi, kemudian revolusi dalam pemikiran, ya budaya pemikiran kritis itu menjadi terus yang menjadi penyebab berkembangnya atau bertumbuh kembangnya apa namanya pengetahuan. Jadi bukan hanya apa namanya tradisi-tradisi yang lama dalam hal pembelajaran yang menjadi pembahasan di pendidikan ya, tapi juga bagaimana melakukan inovasi-inovasi atau hal-hal baru yang menjadi
berkembangnya sebuah pendidikan sehingga negara tersebut menjadi negara yang dinilai baik ya secara global dan kualitasnya sangat diperhitungkan. Jadi dengan adanya pendidikan yang baik maka negaranya juga terus berkembang secara pesat gitu ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh negara-negara Eropa untuk terus mengembangkan inovasi bukan saja apa namanya di sektor-sektor lain seperti di ekonomi, tapi diperkuat dulu dari sektor pendidikan. Jadi ketika pendidikannya baik, anak apa peserta didik juga mengetahui secara bagaimana berekonstruksi secara berpendidikan. Nah, maka hasil yang diharapkan adalah bisa merubah dunia dengan inovasi atau penemuan-penemuan yang baru. Saya rasa itu pertemuan kita pada hari ini terkait tentang bagaimana pendidikan yang ada di Prancis. Minggu depan kita membahas tentang di Saudi Arabia ke arah Timur Tengah ke Middle East ya dan dilanjutkan terakhir di Mesir. Jadi kalau apa namanya informasi-informasi yang sebelumnya bisa dilihat pada modul-modul yang sudah diberikan di pertemuan sebelumnya, termasuk juga ada video ajar, silakan diulang-ulang kembali, kemudian diperhatikan kembali. Nah, materi yang sudah diberikan mohon dibahas, dibaca, kemudian ditelaah sehingga bisa menjadi penemuan-penemuan untuk kita untuk bagaimana merekonstruksi pendidikan ini sehingga bisa bersaing secara global di dunia era society 5.0. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan kita diskusikan di grup WA kita, ataupun juga kita diskusi melalui Google Meet atau Zoom yang bisa kita buat untuk mendiskusikan bagaimana inovasi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut sebagai dasar pemikiran kita untuk terus mengembangkan dan menginovasi pendidikan yang ada di Indonesia sehingga Indonesia bisa jauh lebih baik, jauh lebih maju di era society 5.0. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.